Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhawin nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi zulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amin amin ya rabbal alamin. Yang selalu kita hormati dan kita doakan Ibu Nyai, kita doakan beliau selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita hormati Mas Zia dan keluarga, baik keluarga inti, istri dan anak maupun keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu sehat, diberikan umur yang panjang, ilmu yang berkah dan manfaat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat para pengajar di pesantren Darus Sunnah, Ustadz dan Ustadzah, teman-teman santri dan mahasantri, saya berdoa mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang manfaat dan bisa membawa kemanfaatan sebagaimana orang yang sangat kita kagumi, yaitu Pak Kiai. Secara khusus kita bacakan Fatihah untuk Pak Kiai Ali Mustafa Yaqub, guru kita, orang yang luar biasa hebat, orang yang luar biasa disayang oleh orang yang di bumi dan orang-orang yang ada di langit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihah lagi atau udah? Udah ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu Mas Zia. Lalu dibilangin nanti datang tanggal 25. Acara apa, Mas? Acara haul Bapak. Siap. Nanti ada ya seperti ini yang kita lakukan, ada tahlilan, ada penyampaian sambutan dan seterusnya. Saya bilang siap ya, karena kalau Mas Zia apalagi ibu yang nyuruh, siap jawabannya. Nggak tahu kenapa rada takut. Anda tahu nggak? Saya dari tadi pengen lihat ke sebelah Putri, tapi kan ada ibu nggak berani. Jadi saya kepikiran disuruh ngapain saya di Darus Sunnah. Mau disuruh ceramah karena ilmu kayaknya enggak deh. Yang pinter banyak di sini. Masa gara-gara gemuk kan nggak mungkin. Walaupun saya pikir-pikir kayaknya yang paling gemuk saya di antara santri Pak Kiai. Tapi saya mencoba berpikir lebih masuk akal. Kayaknya karena memang saya santri Pak Kiai yang paling lama belajar. Dan saya bangga. Dari tahun 2000 sampai beliau wafat, 16 tahun saya belajar dengan Pak Yai. Jadi saya bisa mengklaim saya santri Pak Yai yang paling lama. Kalau ada yang protes silakan.
Namanya juga klaim. Anda setuju nggak setuju ya silakan. Walaupun Anda nggak setuju klaim saya sebagai santri Pak Yai yang paling lama, tapi Anda tidak bisa membantah bahwa saya adalah santri yang sangat mencintai Pak Yai Ali Mustafa Yakub. Nggak bisa dibantah. Beneran nggak bisa dibantah. Saya sangat cinta pada beliau. Nanti kalau waktunya panjang sampai jam 3 saya ceritain untuk cinta. Tapi kan maka kemudian pikiran saya satu, karena saya adalah santri yang mungkin dianggap paling lama bergaul dengan Bapak, yang paling sering dimarahin Bapak. Ini teman-teman Anda harus tahu, Pak Yai itu galak. Tapi sampai sekarang kita tuh nggak pernah merasa sedih kalau digalakin Bapak. Ini udah mulai cerita ya Mas ya. Jadi Pak Yai itu sangat suka kebersihan. Tiap kalau ada yang kotor Pak Yai marah. Kebersihan. Kadang-kadang anak kecil main bikin kotoran di depan. Nanti santri yang dilihat yang dimarahin. Ini kan kotor. Itu anak-anak yang main. Tapi kan kamu lihat. Pak Yai marah. Kalau ketemu saya marahnya lebih lagi. Saya sudah bilang 1.000.000 kali untuk jaga kebersihan. Saya bilang paling 200 Kiai. Nah, kalau 1.000.000 banyak banget. Anda tahu Pak Yai segitu galaknya, tapi cinta kita nggak pernah kurang. Luar biasa. Saya juga, makanya saya disuruh cerita senang-senang aja. Walaupun kalau saya cerita jujur, saya lebih banyak dimarahin Pak Yai daripada dipuji. Kayaknya sih. Tapi saya bahagia. Teman-teman, ada satu yang bukan satu, banyak hal. Salah satunya yang saya sangat suka dari Pak Yai adalah doanya. Allahumma faqih mayyadrus fi hadzal ma'had fiddin wa 'allimhumut ta'wila. Jadi setiap sholat bacaannya itu terus doanya. Saya juga dugaan saya di malam hari juga doanya itu juga. Makanya kalau Anda rezekinya tidak sebagus saya, tapi Anda tetap harus berbahagia karena belajarnya di darsun. Jadi doanya nyampe. Teman-teman sekalian, kenapa kemudian itu menjadi hal yang membanggakan buat kita bahwa kita didoain Pak Yai? Karena doa orang seperti Pak Yai itu dikabulinya sangat besar kemungkinan. Tahu dari mana? Ya saya sendiri contohnya. Nggak terlalu pinter, tapi kok kayaknya lumayan dapat rekognisi, pengakuan dari orang. Jadi kalau saya ketemu orang, saya santri Ali Mustafa Yakub, wah santrinya Pak Kiai, wah langsung. Iya, saya santri Pak Kiai. Langsung tumbuh rasa bangganya. Nah, teman-teman, doa itu yang kemudian kita peroleh bersama. Baik Anda yang tidak ketemu atau saya yang ketemu dan dimarahin sama Pak Kiai. Percayalah bahwa marahnya Pak Kiai itu sangat menyenangkan buat santri. Termasuk Ustaz Sofi juga sering dimarahin. Kayaknya nomor 2 paling banyak setelah saya. Teman-teman sekalian, saya besar di pesantren, keluarga guru ngaji. Salah satu guru Pak Yai namanya Yai Sansuri Badawi. Saya lumayan akrab dengan beliau, Yai Sansuri Badawi. Jadi sering nginep di rumahnya, tidur di kamarnya karena beliau sudah tidak bisa bergerak, sudah sangat sepuh. Beliau tidur di kasur, saya tidur di kolong kasur. Beneran, saya juga nggak tahu kenapa milih di kolong kasur itu ya. Paling tidak kalau ada apa-apa saya bilangin ke ibunya, ibu, bapak pengen apa. Maka kemudian yang gali kuburan Yai Sansuri saya ikut, dan kain yang digunakan Yai Sansuri saat meninggal ada di saya. Bahkan Bu Nyai pernah bilang, udah semua kitab saya buat Anda saja. Semua kitab Yai Sansuri buat kamu aja nih katanya. Jadi saya punya pengalaman dekat dengan gurunya ya, Pak Yai Ali Mustafa Yakub. Saya juga punya rezeki bagus. Saya punya guru itu luar biasa soleh. Karena saya sekamar dengan guru saya itu 3 tahun lebih.
Dan saya tahu beliau itu tiap hari khatam Al-Quran. Dan tidak pernah kering mukanya. Karena tiap kali dia ketiduran, lalu ada santri masuk kamar, bangun, kaget, dia langsung wudhu, sholat, lalu tidur lagi. Baru tidur sebentar, ada yang masuk lagi. Bangun lagi, wudhu lagi, sholat lagi, tidur lagi. Nggak lama masuk lagi, dan orangnya gitu juga lagi. Kalau kamarnya kecil, kamar 3x3 isinya 20 orang kamar saya dulu. Luar biasa semua. Nah, jadi saya tahu beliau itu sangat soleh. Sangat soleh. Termasuk orang yang pernah cerita hal-hal menarik misalnya. Dan beliau itu selalu megang tasbih, teman-teman. Selalu megang tasbih. Tasbih warna biru. Nah, ketika saya keluar dari pesantren, tasbihnya dikasih saya. Luar biasa bangganya saya. Saya dapat sarung yang dipakai Yai Samsuri Badawi saat wafat, dan saya dikasih tasbih yang dipegang hampir 24 jam oleh guru saya yang sangat soleh. Tapi Anda tahu yang lebih hebat dari itu? Saya dikasih ilmu sama Ali Mustafa Yaqub. Kata Nabi apa? Walakin war rasul ilman faman akhodahu faqad akhadha bihaqqin wafirin. Kita dikasih ilmu sama Pak Yai, dan siapa yang mau ambil ilmu itu luar biasa besar. Maka kebahagiaan kita ini nggak habis-habis untuk untuk mengenang Pak Kiki. Baik, teman-teman sekalian, kenapa kita memperingati haulnya Pak Yai? Saya pribadi sebenarnya beranggapan begini. Kita itu tidak merayakan kelahiran atau maulid. Tidak merayakan. Kenapa? Karena yang dirayakan kelahirannya cuma 2, tahu saya, yaitu Nabi Muhammad. Anda nungguin lagi. Mungkin salah satunya adalah bahwa kalau Nabi Muhammad lahir udah pasti membawa kebaikan, dan pasti meninggalnya juga adalah membawa kebahagiaan. Sementara orang biasa yang bukan Nabi, maka dia harus ditunggu sampai meninggal dunia baru ketahuan. Jadi kalau ada orang itu kemudian meninggal dunia dan dalam kondisi yang baik, statusnya baik, maka layak untuk diperingati haul. Kok bisa gitu? Iya, karena banyak orang yang kafir, yang jahat pada Islam, tapi di akhir hayatnya masuk Islam dan menjadi orang yang soleh. Di waktu yang sama ada banyak ustadz ngajinya lumayan lama, pakai peci putih, tapi kemudian berubah menjadi pialang saham. Ada yang berubah menjadi YouTuber, selebgram. Di beberapa santri Gasun ada yang kesentil kayaknya. Langsung tutup akun. Dijual akunnya. Padahal followernya juga beli. Baru 2 minggu beli udah dijual. Maka ditunggu meninggalnya, karena nanti ada yang kelihatannya ustadz tapi kemudian meninggalnya menjadi politisi. Maka lumrahnya orang yang kita lakukan adalah orang biasa ditunggu saat meninggal dunia baru diputuskan dia layak dihauli atau tidak dihauli. Maka orang kayak Pak Yai sangat layak untuk dihauli. Buat apa kita baca tahlilan, kita hadiahkan pada Pak Yai pahalanya? Bukan Pak Yai butuh pahala-pahala itu, tapi kita ngucapin terima kasih karena kehadiran Pak Yai sudah membawa banyak kebaikan. Teman-teman sekalian, saya sampaikan, Pak Yai
Ali Mustafa Yakub, kiai kita yang sangat kita sayangi itu adalah orang yang mampu menjadikan hadis itu gampang dipelajari. Di Darussunnah semester 3 itu artinya belajar baru 1,5 tahun. Satu semesternya belajar 16 kali tatap muka. 16 kali 3 berapa? Kelamaan kan? Karena kita bolos mulu matematikanya. Ayo 16 kali 3 berapa? Ya segitulah kira-kira. Jadi gampang gitu. Saya harus ngitung dulu tadi sebelum kemari ya. Padahal saya di kuburan lama tuh. Udah ngaji, udah ngobrol Pak Yai, kemudian lupa kalau ngitung 16 kali 3. Tapi kemudian semester 3 sudah bisa tahrid hadis. Dan di semester 4 sudah bisa meneliti hadis. Dan di semester 5 sudah bisa berfatwa dalam hadis. Lepas fatwanya benar atau enggak. Mohon maaf masih ya, sebagian besar bagus-bagus, tapi sebagian aneh fatwanya. Gak apa-apa lah. Tapi Anda bisa bayangkan, hadis yang dulu sangat sulit dipelajari, gara-gara Pak Yai ngajarin dan gak tahu gimana caranya, hadis jadi gampang dipelajari. Kayaknya begitu, dan itu yang kemudian kita rasakan. Anda bisa bayangkan bahwa satu orang manusia membawa apa? Paradigma baru, peradaban baru, membawa kemanfaatan yang luar biasa besar. Maka layaklah untuk kita peringati beliaunya. Nah, kalau Anda dalam ilmu hadis memperingati kematian juga bagian dari ilmu diroyah ya. Ada yang namanya ilmu tarikh wafayat. Kita mengingat tahun matinya orang. Kenapa sih bukan tahun lahirnya? Oh, zaman dulu nggak mungkin tahun lahir. Ini kalau Anda ikut pelajaran saya dan tidak tidur, Anda pasti masih ingat alasannya. Tapi saya curiga, jangan-jangan semuanya tidur. Atau nggak tidur tapi lupa. Itu bedanya saya sama Pak Yai. Pak Yai ngajarin nggak lupa. Orang biasa ngajarin lupa. Baik. Kenapa kemudian tarikh wafayat yang diingat dalam ilmu hadis? Karena ketika orang lahir tidak ada kebutuhan untuk mencatat. Lahir namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Kasih nisbahnya apa? Al-Bukhari deh. Catat tanggal lahir. Enggak ada begitu. Semua bayi yang lahir dulu ya lahir aja. Lahir kadang-kadang dikasih tanda dengan pohonan. Itu beneran ada. Jadi umur anak ini sesuai dengan pohon itu. Baru ketika orang itu meninggal, dilihat, oh ini ulama besar. Maka dicatat tahun wafatnya, diperingati. Jadi haul seperti ini bukan sekedar memperingati tanggal wafatnya, tapi kemudian ada upaya kita mengingat kebaikan orang tersebut dan mengingat manfaat besar yang orang tersebut berikan untuk kita. Maka patutlah Pak Yai kita hargai. Tuh, ini mirip ketika saya ngajar. Tiba-tiba senyap gitu. Senyap nunduk gitu. Saya bingung, ya Allah, sedemikian khusyuknya santri Darussun dengan hadis. Belajar nunduk. Pas sudah salah masih nunduk. Baik, lagi-lagi karena saya bercerita, saya akan cerita. Bedanya Pak Yai dengan santri-santri beliau kalau ngajar, Pak Yai itu luar biasa ketat, luar biasa ketat. Jadi malam hari itu kita belajar, menyiapkan besok bacanya apa. Besok baca kitab Sahih Bukhari. Anda harus tahu bahwa zaman saya ngaji sama Pak Yai, nggak ada yang punya kitab Fathul Bari. Kita punya Sahih Bukhari itu yang babnya itu masih kadang bab di ujung, kadang di pinggir, kadang di tengah gitu. Anda bisa bayangkan susahnya kita kalau lagi ngaji tidur. Ini bab yang mana Pak Yai? Luar biasa itu, udah gak ada nomornya. Pak Yai nunjuk sekena-kenanya, Iqra ya Fulan. Untung nama saya bukan Fulan kan. Nama saya Andi. Kadang-kadang Pak Yai. Maka kita belajar betulan. Kalau lagi baca nama sahabat salah, Anil Barro pakai tasdid. Wah, sudah ini alamat. Besoknya disuruh semua usroh harus memfotokopi kitab Ibnu Hibban, As-Sahabah Alladzina Ruwiya Anhum Akhbar.
supaya harokatnya tidak salah. Kalau udah baca kemudian salah baca, yang harusnya ghairu munsharif dibaca munsharif, salah, besok disuruh tugas. Tulis Anda makalah tentang ghairu munsharif. Ada ilatnya apa aja? Kalau Anda masih ingat kan, ma'wazin adilan an-nisbima rifatin rokib atid. Balik Ridwan. Anda bisa bayangkan, saya baca begini pada ngikutin. Maka besoknya orang yang nggak bisa ghairu munsharif dia akan bisa, karena disuruh nulis sama Pak Yai. Dan hebatnya Pak Yai, dia membaca tulisan ini. Ghairu munsharif ilatnya harus ada yang satu, ada yang dua. Sigat mutarjim satu. Kalau alam harus dua, ada temannya. Boleh dengan udul lah, Umar. Kenapa Umaro bukan Umarin? Kalau saya bilang nggak apa-apa juga sih Umarin gitu. Tapi kan bahasa Arabnya nggak boleh, Umaro. Ya sudah kalau gitu Umaro, karena ilatnya adalah alamiah dan udul. Tapi di sini Ahmad itu munsharif ternyata. Jadi ustaz kita namanya Ahmad munsharif. Saya tidak salah juga ini. Mau saya salahin aja. Tenang teman-teman, Ahmad munsharif itu orangnya baik. Jadi kalau disebut namanya insya Allah tidak akan marah. Baik, itu Pak Yai segitu galaknya, tapi kita menikmati. Termasuk kalau Pak Yai melihat kita tidak sholat nih. Bukan satu banyak ya, karena Pak Maafia bilang terserah sampai jamaah ngantuk atau jamaah bosan. Jadi gini teman-teman, Pak Yai itu sangat menekankan kita untuk belajar. Bahkan di saat beliau sudah profesor, beliau masih mau nulis disertasi. Ketika keilmuannya sudah diakui secara global, beliau masih mau melakukan belajar bahasa Inggris, malah luar biasa itu ya, luar biasa. Karena beliau itu pengen belajar terus dan mengingatkan kita untuk belajar terus. Saya pribadi melakukan itu. Saya sampai sekarang tuh senang dibilang belajar atau dibilang guru, senang. Kenapa? Karena saya pengen ketika saya mati, titel belajarnya masih ada atau titel gurunya masih ada. Karena ada hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Pengen seperti itu. Saya juga alhamdulillah kalau di pesantren itu saya ngajar akidah dan tauhid. Ada mata kuliah yang saya ajar. Ajar tafsir, ajar hadis. Bayangkan kalau saya mati, saya optimis banget. Kalau ditanya malaikat gampang jawab. Gampang banget. Ditanya malaikat masa nanya ke saya? Saya kan ngajarin tauhid. Enggak usah ditanya marrobuka ya, enggak usah ditanya, saya tahu. Wama kita buka, saya itu ngajarin tafsir. Wama nabiyuka, ya Allah, saya ngajar hadis. Kadang-kadang tuh emang nggak di briefing apa? Nggak, maksud saya tuh kita tuh akan punya banyak bekal untuk bisa selamat ditanya. Gitu. Walaupun saya yakin banget tanpa itu semua kita pasti bisa jawab, gampang kok, gampang. Karena Allah itu sudah masuk alam bawah sadar kita. Udah ratusan kali tiap hari kita baca Allah. Allahu Akbar itu berapa kali? Sami Allah, ada Allah lagi. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau Anda mau lebih hebat, subhanarabbiyal a'la. Tapi kayaknya nggak baca itu juga ya. Tertetak itu doang. Tapi ada Allahu Akbarnya insya Allah. Jadi gampang jawabnya. Maka kemudian Pak Yai menekankan kita untuk belajar. Dan beliau nyontohin sendiri. Karena beliau masih mau nulis disertasi. Supaya dapat doktor. Padahal sudah guru besar. Anda yang akan menjadi sarjana, itu kayaknya malas banget suruh belajar. Saya juga sih sebenarnya. Sama ya gitu kira-kira. Maka kemudian kita belajar dari Pak Yai untuk selalu belajar. Saya kira ada kuota si Pak Yai ya, nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Mungkin kalau kita karena
Masih ada waktu ya, nahnu tulabul ilmi ila yaumi kubailal kiamah kayaknya masih ada waktu kita mati baru kiamat kayaknya. Kalau masih banyak orang soleh yang wabil asharihum yastaghfirun. Tapi kalau wabil asharihum yanamun ya baru kiamat sebulan. Maka kita belajar terus dan Anda harus tahu, Pak Yai itu sangat dikenal pintar. Saya berkali-kali cerita, 2 kali kalau nggak salah, di depan Pak Yai langsung. Karena guru-guru saya itu muridnya Pak Yai, yang usianya nggak jauh dari beliau. Ini hebatnya Pak Yai. Salah satu yang saya ingat adalah guru saya cerita begini, Pak Kiai Ali Mustafa Yakub itu pintar banget. Pernah beliau mengajar tentang bahasa Arab. Materinya itu, hari ini ada tinju, besok pagi ngajarin tentang tinju. Tinju itu mulakamah. Nanti ada jab, ada hook, ini uppercut ya. Ini ada hook. Ini menghindar. Lalu ada wasit, ada bel. Bel saya tahu, jaros. Bel doang kan. Anda bisa bayangkan zaman di mana kamus ada sedikit. Paling kamusnya kamus Yunus lagi. Di waktu yang sama nggak ada Google, tapi Pak Yai bisa ngajarin bahasa Arab yang hari ini ditonton, besok jadi bahasa Arab. Luar biasa pintar. Saya kadang-kadang kalau saya ngebayangin, ini sederhana saja teman-teman. Anda ngajarin tema tentang tinju, tapi nggak ada Google, gimana? Karena teman saya guru bahasa Arab, dia nanya ke saya, Kang, bahasa Arabnya balon apa? Karena ditanya sama murid, saya bilang balun. Memang begitu? Mana saya tahu? Nah, kan ente guru bahasa Arab. Saya guru tafsir sama hadis kalau yang saya bahasa Arab. Anda bisa bayangkan Pak Yai hari ya nggak salah lama bayangin ya. Saya kebayangin itu sangat sulit teman-teman. Karena istilah ini khas tinju dan dia bisa. Maka semua orang yang saya temui bercerita tentang Ali Mustafa Yakub, itu pasti ceritanya ini orang jenius, super jenius. Nggak apa-apa saya ngomong begini untuk ketiga kali di depan Asia. Di depan Pak Yai saya sebut 2 kali. Kolega-koleganya itu yang di MUI sesama guru besar, kalau tahu saya murid Ali Mustafa Yakub, dia akan bilang Pak Yai itu luar biasa pintar, rekognisinya luar biasa hebat Pak Yai. Nah kita ikut di situ. Tapi ada satu yang menurut saya perlu kita ingat. Ini guru saya bilang begini, cung. Nah ini kalau di Jawa cangkung-cangkung aja. Beneran pakai cung. Cung. Sampean itu kalau belajar jadi pintar. Belajar apapun pintar. Belajar apapun. Anda tuh misalnya masuk angkot, bawa tas, jeng 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 jeng. Itu kalau Anda berkali-kali lancar. Anda tahu ya? Orang kayak kita itu lebih tahu preman pensiun ya, daripada sahabat Nabi ya. Ada satu yang menurut saya perlu kita lihat dari Pak Yai, bukan sekedar pinternya, yang dari awal sudah pintar. Ingat teman-teman, Kiai itu dari kecil pintar. Nggak ada sampai dapat. Jangan motong jari orang. Pak Yai pintar sudah, nggak usah dibantah. Nggak usah dibantah. Saya punya banyak kenalan, bahkan kenalannya yang dari luar negeri. Itu nyebut Pak Yai itu luar biasa jenius. Bukan cuma pintar, tapi nggak tahu di atas jenius itu apa. Ya luar biasa jenius. Tapi ada satu yang tadi diingetin dulu saya. Cung, sampean kalau belajar pasti pintar.
Tapi ilmumu nek ora diriadoi, ora wangi. Kalau ilmumu tidak dikasih zikir, doa, tidak akan wangi. Maka banyak orang yang kita sarjana bahkan guru besar. Biasa aja ini. Tapi ada orang yang biasa saja, detailnya tidak begitu mentereng. Kalau Pak Yai detailnya mentereng, orangnya hebat, ilmunya ini, dan wangi ilmunya. Tapi ada orang yang nggak pakai detail pun bisa hebat. Kenapa? Karena ilmunya wangi. Ini yang nampaknya perlu kita ikuti. Teman-teman Pak Yai itu saya yakin banget sangat soleh ketika jadi santri. Anda bilang mirip saya, enggak. Muka Anda enggak bersinar Pak Yai. Saya bisa bilang ini. Oh kalau itu saya akan perawatan. Enggak. Pakai fair and lovely. Low and lovely. Saya kasih gambaran, Pak Yai pengen kita itu soleh. Anda tahu, dulu di pesantren Darsun teleponnya cuma satu. Itu telepon taruhnya di tangga. Kalau di Putri itu dekat tangga ada telepon. Dan seringkali jam 3:30 beliau nelpon. Kalau jam 3:30 itu bunyi, itu pasti Pak Yai yang bangun, yang nelpon. Dan dia bilang, Assalamualaikum, mananta, kum. Saya belum jawab itu, udah kum aja. Harusnya kan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Man anta an kum, enggak nih. Assalamualaikum. Man anta kum. Dan itu sering banget. Dan yang menarik ketika telepon itu bunyi, enggak banyak yang berani ngangkat. Saya lagi yang ngangkat itu. Tapi saya merasa bangga, Pak Yai, saya sudah bangun untuk angkat telepon. Ya habis itu terserah saya mau tidur lagi juga. Kan 3:30 teleponnya. Subuh 4:30, masih 1 jam. Saya sholat 2 rakaat paling 5 menit. Udah lihai. Udah apa saya bacanya itu yang buku. Anda bisa bayangkan itu. Pak Yai bangunin sebelum subuh. Dan yang menarik nanti kalau bulan Dzulhijjah ada family Syauqin disuruh puasa. Pak Yai nyediain makan buat buka dan sahur. Saya juga nggak tahu ini anaknya siapa dikasih makan sama Pak Yai. Tapi Pak Yai pengen kita puasa sampai dikasih makan. Walaupun sebagian besar ikut makan tapi nggak puasa. Sampai sekarang itu adalah tradisi yang masih berjalan dengan baik. Mohon maaf saya harus sampaikan depan Bunyai. Ini faktanya Bu. Anda harus merasa bersalah. Dan saya juga ikut. Mas dikit Bu. Sisanya ya puasa. Baik, saking pengennya kita puasa sunnah beliau, dia akan buka dan sahur. Luar biasa. Saya pribadi teman-teman waktu di Darsun, di sini ada Ustaz Sofin yang masaknya bareng sama saya. Itu kita itu bukan orang kaya. Perasaan sih kaya. Cuma maksudnya bukan orang yang punya duit buat apa jajan. Kayak saya pribadi itu semester 1 sudah kerja di Istiqlal. Nah, kerja lagi nanti apa gitu. Makanya uang pas-pasan. Kalau ada pengumuman innalillah tuh luar biasa bahagia. Ini RT berapa ya? Apa bisa kita datang gitu? Lumayan. Kalau hari ketiga tuh ada Indomie, itu luar biasa. Ya. Paling nggak 3 hari kita makan malamnya tercukupi. Nah orang-orang kayak kita itu disediakan makan Pak Yai sangat senang. Maka Pak Yai pengen kita bangun malam. Yang kedua pengen kita puasa. Luar biasa, bukan cuma sekedar ngomong, tapi beliau yang bangunin kita. Luar biasa. Nah ilmu wangi itu yang dimiliki Pak Yai. Percaya sama saya, percaya aja. Saya sudah berkali-kali diskusi dengan orang. Ketika kemudian saya kutip menurut Ali Mustafa Yakub, belum pernah satupun ada yang bantah. Saya ngomong ini depan Pak Yai 2 kali. Pak Yai bilang, alhamdulillah kalau memang seperti itu. Saya bilang emang seperti itu. Luar biasa. Itu ilmu wangi teman-teman. Ilmu wangi. Kalau Anda mau wangi, maka Anda harus itu tadi kriato. Kalau enggak pinter aja.
Pinter aja, detailnya ada ya detail doang. Tapi Pak Yai luar biasa wangi. Belum pernah saya ketemu orang, lalu dia mengenal saya sebagai santrinya Ali Mustafa Yakub, kecuali saya langsung dihormati. Bukan karena saya, tapi karena Ali Mustafa Yakub. Luar biasa hebatnya. Jadi kemana-mana sebelum kenalan saya bilang saya santri Ali Mustafa Yakub. Nama saya Andi Rahman. Yang penting Ali Mustafa Yakub dulu. Maka hutang budi kita tuh nggak habis-habis dengan Pak Yai Ali Mustafa Yakub. Alhamdulillah saya habis sholat tuh baca Fatihah 5. Pertama buat Nabi. Nggak tahu kenapa saya pengen tiap ini nyapa Nabi lah. Nabi, assalamualaikum, saya nitip Fatihah 1 ya gitu kira-kira. Supaya nanti Nabi gampang kenalin saya. Yang kedua buat guru-guru dan termasuk tentunya Ali Mustafa Yakub. Jadi Pak Yai itu Fatihah nggak pernah kurang dari saya. Tiap sholat. Yang ketiga buat bapak dan ibu saya. Supaya walaupun saya bandel, ngeselin, sering makan banyak, tapi saya tetap dimaafin gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang tua saya, ibu saya sangat membahagiakan saya. Nah yang ketiga buat anak dan istri saya pasti mendoakan anak dan istri saya. Saya bilang untuk istri saya 1 dan anak keturunan kamu. Karena Nabi Ibrahim doanya begitu. Rabbi ja'alni muqimah shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Saya pengen begitu. Nah, jadi tadi guru dan murid ya, jangan khawatir. Murid semuanya didoakan. Dari dulu saya seperti. Nah, yang terakhir adalah untuk orang-orang yang pernah saya zalimi, sehingga mudah-mudahan gampang maafin saya. Nah, kan nanti lu kan sering salah sama gua di akhirat misalnya. Kalau pakai ulu-uluan, mungkin pakai aneh-ante kan. Aneh dan ente. Ente kan sering salah sama saya. Iya kan udah Fatihah tiap hari. Masa nggak dimaafin? Ya loginya sekarang, anak kalau mau logi sekarang. Dosa kita banyak banget, maka sekarang nyicilnya. Karena ada kesempatan minta maaf, ada yang tidak. Nah, Pak Yai, saya doakan saya. Bukan karena kemudian Pak Yai butuh doa saya, karena saya pengen bilang Pak Yai terima kasih. Nah, al-hikmah bis-sholihin. Kita minta nanti ketemu Pak Yai lagi, nyapa lagi, kum lagi. Disuruh berdiri lagi. Di surga suruh berdiri. Ya, itu kan nggak ada neraka. Ya siapa tahu Pak Yai mau nyuruh siapa ya. Baik, itu yang perlu kita tiru. Pak Yai sangat pintar, belajarnya luar biasa. Anda kalau ikut, ini saya kasih gambaran Pak Yai itu ngajar teman-teman. Seminggu itu Pak Yai semua yang ngajar. Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Akidah, Sahawiyah, nanti usul fikih, ahwal naqid, beliau semua. Anda bisa bayangkan. Kalau ilmunya pas-pasan, kalau Anda disuruh ngajar segitu lama, itu paling seminggu udah besok ngajar apa lagi. Pak Yai nggak bisa habis itu. Saya kadang bingung. Saya tuh seumur hidup dengar Pak Yai ngajar itu nggak pernah bosan. Kalau ngantuk sering. Iya, saya akui ngantuk. Jadi kan kalau ngaji kan baris gitu. Kadang Pak Yai kalau nggak pakai sebut nama langsung urut 1, 2, 3, 4. Nah saya kan duduk di situ ngitung 15 menit. Bisa tidur dulu. Ya kan masih ada hitungan tetap gitu ya. Kalau Pak Yai pakai urutan dan Anda bisa bayangkan. Nah maka Pak Yai itu selama 4 tahun ngajarin saya, Saksofin dan teman-teman yang lain, itu kita nggak bosan. Paling nggak saya merasa tidak bosan. Dan kadang-kadang 1 semester yang dua cuma 1. Dan itu akan jadi ujian di UAS. Maka kalau Pak Yai lagi ngomong masalah apa, kita catat benar-benar harpan-harpan. Supaya ini jawabannya persis harpan-harpan. Titiknya juga kita samain Pak Yai bertitik. Itu 4 tahun ngaji dengan Pak Yai seluruh maddah itu, kita nikmat-nikmat aja. Itu dari mana rasanya itu? Dari mana? Kalau cuma ilmu doang, bosan. Tapi kok nggak bosan-bosan gitu. Padahal Pak Yai nggak ngelawak kalau ngajar. Beda kalau beliau melawak, kan kadang orang suka karena lucu. Tadi ngajar apa? Ya pokoknya lucu. Kalau Pak Yai nggak lucu, tapi luar biasa bisa bertahan. Saya sampai bilang kalau saya boleh nantang, ada nggak sih orang yang bisa 4 tahun, seminggu 5 kali bertemu dengan kita secara intensif, tapi kemudian kita nggak bosan? Ada, Ali Mustafa Yakub. Di luar ada juga, cuma saya nggak kenal. Dan saya kenal Ali Mustafa Yakub, orang yang tadi saya fatihai,
sebisa mungkin setelah habis sholat. Luar biasa. Bukan karena Pak Yai butuh Fatihah saya, tapi karena saya bilang terima kasih Pak Yai. Orang kaya saya yang biasa saja bisa bahagia gara-gara Pak Yai kemudian pernah menjadi guru saya. Nah, itu kemudian salah satu yang kita pelajari. Belajar dan membuat wangi ilmu yang kita pelajari. Ada lagi teman-teman. Ini juga lagi-lagi karena cerita Pak Yai. Pak Yai itu sangat pengen kita nulis. Jadi ada majalah Nabawi, ada majalah-majalah yang bukan resmi, tempelan-tempelan mati itu dulu ada. Beneran tulisan. Tapi ada juga yang tolong yang minjem sisir balikin aja, dibanting serius. Di mading itu ada tempelan itu dan ada tempelan uang yang ditemukan 1.000. Itu kadang sampai berapa bulan gak diambil karena 1.000 kayaknya. Sudah kalau 10.000. Pak Yai itu nyuruh kita nulis. Tadi pagi saya beres-beres kantor. Karena pindahan kantor, saya ngerapihin. Ternyata buku saya di kantor itu ada satu lemari, buku saya saja. Dan Anda tahu, lebih dari 300 judul itu buku ditulis oleh santri dan mahasantri dan saya. Ada 300 judul, banyak banget. Saya kadang-kadang merasa saya layak dipanggil jadi Corbusier karena saya bisa membuat orang menulis 300 judul atau King Andy sampai di sana tendang Andi gitu ya. 300 buku terbit. 300 buku, sebagian tulisan anak darsun. Dan sekarang anak darsun masih SMP, SMA ya. SMA sudah nulis buku. MTS ya. MTS sudah nulis buku. Menakutkan teman-teman. Siapa yang bisa menginspirasi itu? Satu Ubed, iya. Tapi satu Ubed diinspirasi oleh Pak Yai Ali Mustafa Yaqub. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Populer banget itu. Kuotasi itu milik Ali Mustafa Yaqub. Di mana-mana orang tahu. Jangan mati sebelum menjadi penulis. Satu bed jadi penulis sudah. Berarti ya berarti tulis lagi. Nah, nulis buku itu teman-teman, kalau Pak Yai bilang, Pak Yai sering menyebut syair yang katanya ditemukan di tembok perpustakaan. Al-Khattu yabqa zamanan ba'da sahibihi. Fakatibul khatti tahtal ardi madfunun. Itu diulang-ulang terus. Orang tuh, Anda boleh saja mati, tetapi kalau masih punya tulisan, Anda hidup. Itu yang kemudian Pak Yai tekankan. Maka hampir semua anak santri itu punya pengalaman nulis buku. Beberapa itu banyak. Saya sebut beberapa, ada yang sampai puluhan mas. Ada yang judulnya puluhan, luar biasa. Ada satu orang bukunya itu sampai laris, diterbitkan berkali-kali, cetak berkali-kali. Lalu datang ke saya lumayan kalau nulis buku. Saya mau nulis buku lagi. Judulnya apa? Judulnya bestseller. Isinya apa? Isinya pendapat orang tentang buku saya. Lalu nulis apa? Enggak, pendapat orang aja di buku. Tapi puluhan judul buku. Dan Anda kenal orang-orang itu. Saya yang orang biasa, yang culun gitu, yang sering bilang saya adalah ketua culun, ya culunes se Indonesia. Ya. Saya dulu ketua bebek Bekasi Beken, banyak banget Bang. Ketua oblo saya, organisasi bocah lali omah saya juga itu. Organisasi yang nggak penting-penting gitu. Kalau di Darsun, ketua Nasionalika, pernah jadi Pimren Nabawi, lumayan banyak lah di Darsun. Nah itu Pak Yai yang menginspirasi kita untuk menulis. Tapi Pak Yai pesan, apapun yang Anda tulis, pastikan bermanfaat. Sangat hati-hati. Jangan asal nulis, yang penting kontroversi, nggak boleh. Karena ada tanggung jawab di akhirat. Jadi kalau kita ngomong alim wasafayatu, yang terbetik di kita adalah kita harus nulis. Kita harus nulis. Saya pernah jalan-jalan ke Saudi, teman-teman, backpacker. Saya bawa tas satu, isinya apa? Buku apa? Tulisan takhrij anak darsun. Berat banget. Karena saking beratnya saya nggak taruh bagasi, saya taruh di kabin. Sampai di bandara, tas saya hilang. Saya nggak sedih, karena isinya buku. Biarin deh yang ngambil maling.
Kalau mau maling biar pinter takrij. Tapi saya ditelepon, besoknya ditelepon. Ini Andi Rahmat, iya. Pak, Anda tahu nomor saya lagi di Madinah, tas Anda ke bawah, karena tas Anda mirip tas jamaah umroh. Ente kenapa diambil? Ya mirip, enggak, masa nggak ada tandanya? Ya sebenarnya nggak ada, cuma karena kita ambil ya sudah diambil. Terus jadi gimana ya ketemuan saya ke Madinah. Saya nggak pakai travel, jadi naik angkot. Sabko namanya itu Sabko, masih ya. Di Saudi itu taksi kita iuran, Mas mau ke Madinah. Bareng ya Mas, apa namanya kita naik bareng gitu ya, naik bareng itu bisa begitu. Saya naik Sabtu sampai di sana, janjian ketemu hotel, dibalikin tas saya tanya, kok Anda tahu nomor telepon saya? Apakah Anda dapat wangsit atau dapat ilham? Enggak, ternyata di tas Anda itu ada nomor telepon. Oh ya pantas, saya bilang nomor telepon. Pas saya cek ternyata saya baru bayar zakat. Saya bayar zakat. Penerimaan zakat itu saya taruh di tas, ada nomor telepon saya. Bayangkan kalau cerita ini ketahuan sama orang-orang yang tukang ceramah zakat, bisa dipakai. Bayangkan gara-gara zakat, tas isi takrib bisa kembali. Nah itu bukan ceritanya, belum selesai ceritanya, sepanjang ini. Jadi tas itu saya bawa, Anda tahu untuk apa? Saya lagi nyari guru. Saya itu penggemar Abdul Fattah Abu Buddha. Nggak tahu kenapa saya naksir berat sama Syekh Abdul Fattah Abu Buddha. Tapi saya ke sana, beliau ada teman dari kampus lain datang, lalu nanya, gimana kalau belajar hadis di Darsul? Kita sampai bisa meneliti hadis, bener? Iya, ini contohnya. Waduh, boleh nggak saya ambil? Ambil lah. Saya masih punya banyak teman-teman, kumpulan makalah dari teman-teman Darsul yang saya pegang. Itu mungkin kalau jajar dari Ustaz Sofin sampai sini, saking banyak. Makanya kalau ada yang minta, saya senang banget. Ambil. Itu berat banget kalau dipindahin. Maka ketika Anda ingat Pak Yaya Mustafa Yakub, ingatlah pesannya, wala tamutunna illa wa antum ta'lamun. Dan itu yang kemudian kita sampaikan ke orang-orang. Anda tahu santrinya Pak Yaya Mustafa Yakub, MTS sudah tulis buku. Bagus nggak? Bagus. Berisi. Pas kita baca, Masya Allah. Nah, itu kan Pak Yaya yang membawa peradaban itu. Kalau dulu orang nulis belakangan, pas sudah mau skripsi, nulis. Setelah itu selesai. Pak Yai memulai. Itu jariah Pak Yai. Jadi kemudian kalau kita ingat Pak Yai, ingat belajar terus, ingat harus didampingi dengan riadoh, ingat harus menulis. Nah, itu yang apa namanya kita ingat dari Pak Yai. Dan ada banyak hal lagi. Ada banyak hal lagi yang bisa kita pelajari dari Pak Yai seperti itu. Teman-teman sekalian, Pak Yai itu ketika ngajar kita seringkali nyebut beberapa gurunya. Yang paling sering Kiai Idris Kamali sering disebut. Kadang Kiai Sobari disebut. Kadang lagi MM Azami disebut. Bangga sekali dengan Kiai ini. Pak Yai ini sangat bangga. Pak Yai pernah cerita. Bukan sekali, berkali-kali. Kayaknya Pak Yai lupa kalau saya udah diceritain lagi. Tapi saya bilang nggak apa-apa Kiai, saya dengerin aja. Itu Pak Yai dengan Yai Idris, itu kan Yai Idris kan punya ada santri yang disuruh suruh jagain hewannya, ada yang mijet, jemur pakaian. Pak Yai pernah mijet dari jam 9 mijet, Yai Idris tidur. Pak Yai itu harusnya kalau tidur udah, Pak Yai masih mijetin, jam 2 bangun baru selesai, masih mijetin, disuruh selesai. Saya ngebayangin kalau saya di situ udah tidur, nyari kopi. Pak Yai enggak, coba. Ya Allah ya Rabbi, coba. Luar biasa itu. Pak Ali Mustafa Yakub.
Yaftakhir bi masyarihi. Saya sedang menyampaikan kepada Anda betapa saya bangganya menjadi santri Ali Mustafa Yakub. Saking bangganya itu saya nggak peduli kalau saya bodoh. Saya nggak soleh juga nggak apa-apa. Yang penting guru saya Ali Mustafa Yakub. Makanya Pak Yai itu dulu, saya kan 2005 menjadi musyrif. Musyrif itu artinya kalau Pak Yai nggak hadir, saya ngajar. Pak Yai tahu saya nggak bisa. Pak Yai nyuruh, saya oke. Karena kalau Pak Yai nyuruh, saya senang. Ya Andi, gue dan Udarlis. Hadir ya, hadir. Itu dong jawaban saya. Besoknya saya ngajar itu nggak pakai kitab. Teman-teman saya hampir nggak pernah ngajar hadis pakai kitab. Pertama mungkin saya nggak punya kitabnya. Yang kedua, hadis itu sama saja. Anda baca Sahih Bukhari, hadisnya di Sunan Abi Daud juga ada. Jadi baca hadis itu gampang banget. Siapa sih yang bikin gampang? Ali Mustafa Yakub. Gimana nggak gampang? Kita malam-malam belajar mati-matian supaya besok ditanya bisa. Iqra ya fulan. Fulan saja. Untuk bukan Iqra ya Andi gitu. Kesian fulan gitu. Ditanya, maka malam hari kita baca betul. Besoknya dibaca lagi. Maka paling tidak itu 2 kali baca Sahih Bukhari. Ketemu hadis lagi Sunan Abi Daud. Saya pribadi teman-teman membaca Abi Daud itu 13 kali hatam. Harfan. Wih keren banget, keren. Pinter enggak kayak Pak Yai. Tapi saya baca 13 kali hatam Sunan Abi Daud. Baca pelan-pelan, coret-coret gitu. Coret-coret. Kadang kalau penting saya garis. Kalau penting semua garis semua. Balik garis lagi. Balik garis lagi. Kalau capek minta teman tolong bantuin garis. Tapi saya hampir nggak pernah ngajar pakai kitab. Kalaupun saya pakai kitab, itu karena saya tajuban pada teman-teman santri yang lain. Coba saya pinjam kitab. Kenapa? Karena hadis itu gampang. Bukan karena hadisnya memang gampang, karena Pak Yai pernah mengajarkan kita sehingga kita paham hadis. Hadis itu ulang-ulang aja teman-teman. Anda baca kitab Sunan, hadisnya sama saja. Nggak perlu syarah, nggak perlu. Saya hampir ngajar nggak pernah pakai kitab. Kalau di sini pakai kitab, tajuban. Saya harus berada pada Anda yang bawa kitab. Kenapa? Karena Pak Yai Ali Mustafa Yakub sudah mengajarkan itu. Fa'ana aftakhir bi Syekh Ali Mustafa Yakub. Anda tidak ketemu Pak Yai Ali Mustafa Yakub, tapi ketemu Ustaz Sofi, Ustaz Ubed, ketemu Mas Zia. Fa'antum taftakhiruna bihi. Anda berbangga dengan kiai-kiai ini. Saya nggak sedih karena saya nggak ketemu Yai Idris Kamali. Ketemu Imam Azami, ketemu sempat mijetin, tapi beliau nggak mau. Bentar saja ketemu, sempat ngobrol sekilas. Tapi saya ketemu dengan Ali Mustafa Yakub, anak ulazim. Saya mendengar banyak sekali ilmu, saya mendengar banyak sekali tausiah, saya mendengar banyak sekali kemarahan Pak Yai. Bersihkan 1.000.000 kali. Saya mau koreksi lagi udah tadi kan. Paling 200, tapi udah tadi ya, masa ulang lagi. Sekarang saya berbangga dengan kiai saya, Pak Antum al-an taftakhiruna bima syarifikum. Yang ada di depan Anda ini, dari sini ke sana. Ini nggak ikut kanan. Anda harus bangga. Dulu Pak Yai juga mungkin seperti ini juga. Walaupun saya yakin keilmuan Pak Yai dari kecil sudah jadi kiai. Pak Yai itu dari kecil sudah jadi kiai. Saya ulangi ya, berapa kali? 3 kali. Pak Yai dari kecil sudah jadi kiai, 1. Pak Yai dari kecil sudah jadi kiai, 2. Pak Yai dari kecil sudah jadi kiai, 3. Tahu dari mana? Dari orang-orang yang semasa dengan beliau cerita. Itu udah pinter, udah jadi ulama sebelum. Kalau kita kan sekarang masih begini. Masih begini, masih kayak kita begini. Pak Yai sudah pinter. Tapi Anda nggak usah berkecil hati. Karena masing-masing zaman ada ulamanya. Walikul liqaumin hadir. Nah, sekarang Anda tidak usah bersedih karena Anda tidak ketemu Pak Yai, tapi ilmunya masih tetap jalan. Bantum takhiruna bi masyayikhikum. Doakan guru-guru Anda di Darsun supaya sehat, supaya istiqomah. Karena nggak gampang untuk istiqomah. Teman-teman terakhir dari saya, berapa namanya? Sudah jam 10 ya, terakhir dari saya teman-teman. Ketika Anda membaca kitab Ta'limul Muta'allim, itu Anda akan melihat murid harus begini, murid harus begini. Murid itu malah jadi budaknya, kayak budaknya guru.
Dikutip, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa wa in sya'a istaqqa. Wah, dikutip. Anda jangan lupa membaca kitab Adabul Muallimnya. Jangan kemudian Anda ajarkan ta'lim, murid harus beretika, tapi gurunya enggak memiliki etika. Pak Yai itu adalah orang yang membaca ta'limul muta'alim, tapi juga mempraktekkan adabul mu'alim. Makanya ilmunya wangi, ilmunya dikenal. Anda saya marahin, besok Anda langsung blok nomor saya. Pak Yai marahin saya berkali-kali. Masya Allah, bahagianya saya. Saya penutup cerita, saya menulis buku. Salah satu buku itu dibaca Pak Yai dan salah. Pak Yai nelfon, ente nulis buku salah harokatnya ini harusnya yus'al bukan yas'al. Marah Pak Yai itu, saya nggak tahu gara-gara domas aja bisa panjang marahnya. Tapi dalam hati saya bahagia, ya Allah buku saya dibaca Pak Yai, luar biasa, terima kasih Tuhan, buku saya dibaca dan kemudian mendapatkan kritik dari Pak Yai. Dimarahin, terima kasih. Kenapa? Karena yang marahin saya ilmunya wangi. Bahkan kalau sekarang beliau marahin saya juga nggak apa-apa, walaupun sulit. Karena kemudian beliau sudah berpindah ke alam barzakh. Tapi bayangkan orang yang marahin dan kita masih cinta, itu nggak gampang. Karena Anda bisa dimarahi orang, Anda akan sebel. Pak Yai enggak. Ini baru saya yang dimarahin. Mungkin nanti ada waktu di mana kita dengar Ustaz Sofi menjelaskan berapa kali dimarahin sama Pak Yai dan betapa beliau juga kurus dulu dimarahin Pak Yai. Baik. Ana aftakhir bi syekhina Ali Mustafa Yaqub fa antum taftakhiruna bi masyayikhikum al-an. Di sini ada orang-orang yang kemuliaannya juga tidak kurang, memiliki kelebihan di satu titik yang kemudian bisa menjadi wasilah kita menjadi lebih baik. Secara khusus memang kita harus selalu doakan Yai dan keluarga. Saya pribadi termasuk orang yang selalu mendoakan Yai dan keluarga. Kenapa? Karena saya sangat cinta pada Pak Yai Ali Mustafa Yaqub. Cinta saya, Masya Allah, susah. Saya jadi nggak bisa ngomong gara-gara susah menggambarkan cinta ya. Jadi cinta saya itu susah itu. Bahagia sekali saya dengan segala kekurangan, tapi ketika bilang anak tilmid Syekh Ali Mustafa Yaqub, wah langsung sudah bahagia. Tidak pernah sekalipun saya memperkenalkan diri sebagai murid Pak Yai, kecuali kemudian orang akan menghormati saya. Jadi kadang-kadang saya dihormati karena saya adalah santri dari Ali Mustafa Yaqub. Bisa kebayang Pak Yainya kayak apa dihormati. Fadhuru aman ta'khudhu dinakum. Baik, jadi Anda sekarang sedang menapaki jalan untuk menjadi Ali Mustafa Yaqub selanjutnya dalam bentuk yang berbeda-beda. Jangan lupa ajarkan santri-santri Anda ta'lim, tapi pastikan Anda juga belajar adabul muallim. Pak Yai itulah adabul muallim. Pak Yai bukan sekedar ngajarin, tapi kemudian memberikan contoh, membangunkan kita di waktu subuh, menghukum kita yang tidak sholat berjamaah. Sangat sering dihukum orang yang nggak jamaah bersama beliau, yang telah berjamaah bersama beliau. Luar biasa. Jadi kalau Anda tanya bagaimana cinta saya pada Pak Yai, susah. Ulang lagi ya. Masya Allah, itu orang Pak Yai, Masya Allah. Bahagianya beliau, bahagianya saya. Radiyatan mardiyah. Beliau diridhoi Allah, diridhoi manusia, dan ridho pada Allah dan ridho pada manusia. Masya Allah, bahagianya kita menjadi keluarga dari sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak banyak yang bisa saya berikan, tapi mungkin bisa cerita-cerita ini bisa kemudian menguatkan Anda untuk bisa meneladani Pak Yai Ali Mustafa Yaqub, orang yang sangat terkenal di langit, masyhurun fis sama wa masyhurun fil ardh. Sangat sulit dapat orang yang masyhurun fis sama wa fil ardh. Yang Anda dapat sekarang orang masyhurun fil ardh, tapi di langit nggak ada yang tahu. Itu sangat terkenal, nggak ada yang tahu. Pak Yai masyhurun fis sama, luar biasa. Anda akan kaget betapa terkenalnya beliau fis sama.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.